Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiniski Ramadhani dengan NIM E2B01933 dari Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Semarang. Kali ini saya akan bahas usaha hijab saya, yaitu mengenai usaha analisis usaha atau BMC-nya. Nah, sebelumnya kita preview lagi ke usaha aku. Apa sih usaha aku? Nah, sekarang usaha aku yaitu membuat suatu produk dengan menggunakan bahan yang bermodalkan sedikit namun berpenghasilan yang tinggi. Nah, ini adalah hijab premium yang saya buat. Di sini saya menggunakan internet untuk membantu saya menjualkan produk saya. Nah, di sini saya membuat preview tentang hijab-hijab saya. Lanjut ke sistem kita, yaitu ada COD dan pengiriman barang. Dan kita menggunakan bahan yang premium serta produk kita banyak diminati nih. Lanjut ke analisis usaha. Nah, teman-teman, dari produk yang udah tadi kita bikin, yang kita buat untuk packagingnya, kita lanjut ke analisis usaha bisnis, yaitu kita akan bahas tentang peralatan, perlengkapan, omset, bahkan sampai ke laba. Nah, di sini yang pertama kita butuh nih peralatan. Untuk tadi peralatan yang kita pakai cuma ada 2, gunting sama pelubang kertas. Itu juga untuk packaging, pembantu mempercantik packagingnya. Dan gunting itu harganya ini 5.000 dan untuk pelubang kertasnya 10.000. Ya, kita simpan dulu. Lanjut ke perlengkapan. Kita masuk ke packaging, yaitu paper bag, print logo, pita, thank you card, logo online shop. Ini semua sudah saya kasih rentetan biayanya dan tercipta 2.200 untuk setiap piece untuk bagian packaging. Dan untuk bahan hijab, karena kita adalah reseller hijab dari distributor, jadi kita masukkan harga hijab itu bukan dari bahan baku melainkan per piece-nya. Kita mendapatkan harga sebesar 15.000 nih. Nah, dalam sebulan ternyata kita mampu menjual 1.000 piece. Misal, untuk per item itu harganya 30.000. Nah, kita lanjut ke laba. Untuk laba sendiri, saya membuat biaya perlengkapan dan pengerjaan dulu. Nah, untuk perlengkapan dalam sebulan, gunting, pelubang kertas yaitu 15.000, packaging kemasan produk per piece-nya itu 2.200, kita kalikan saja sama sebulan yaitu 1.000 piece, menjadi 2.200.000. Untuk hijab 1.000 piece itu dikalikan harga satuan hijab tersebut 15.000, menjadi 15 juta. Nah, di sini aku juga masukin beban, yaitu gaji karyawan dan beban untuk operasional. Nah, untuk gaji karyawan harganya kita gaji 600.000 per orang. Nah, kita mempunyai 2 karyawan. Jadi per bulan kita bayar sebesar 1.200.000. Untuk beban operasionalnya
kita bulatkan menjadi 2 juta. Itu termasuk bensin atau pengiriman dan lain-lain. Nah, ketemu dong biaya pengeluaran selama sebulan, yaitu 20.415.000. Nah, karena penjualan kita selama 1 bulan itu 30 juta, kita menghitung labanya dari penjualan dikurangi dari pengeluaran per bulannya, yaitu 30 juta dikurangi 20.415.000 rupiah. Ketemu laba sebesar 9.585.000 rupiah. Nah, menurut saya usaha ini sangat memiliki keuntungan yang tinggi karena hijab merupakan sebuah kewajiban untuk para muslimah dan anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Dan insya Allah usaha hijab ini akan mendapatkan laba yang besar dengan menggunakan bahan pilihan dan unik dalam pengemasannya. Jadi menurut saya pengemasan itu juga penting karena itu bisa menjadi suatu nilai jual yang lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat produknya nih, seperti ini contohnya, dan ini packagingnya. Setelah kita dari analisis usaha, kita masuk ke model kanvas untuk bisnis hijab premium. Nah, di sini ada banyak faktor dan saya akan menganalisis sesuai produk saya tadi. Nah, untuk customer segment atau segmentasi konsumen, karena ini hijab, jadi segmen atau konsumen yang kita perjualbelikan yaitu untuk semua wanita muslim, untuk anak-anak, dewasa, ibu-ibu ataupun orang tua. Nah, yang kedua, promosi nilai konsumen. Hijab ini memiliki banyak kelebihan karena menggunakan bahan premium yang berkualitas, nyaman dipakai karena bahan yang adem saat dipakai, bahannya pun tebal jadi nggak bikin terawang. Untuk faktor selanjutnya kita masuk ke saluran. Nah, kita ini menurutku bagian paling penting karena zaman sekarang orang lebih banyak menggunakan internet, jadi kita pasarin nih produk kita ke media sosial aja. Nah, promosi yang saya gunakan untuk produk saya yaitu promosi Instagram, promosi Facebook. Kita juga endorse selebgram. Endorse selebgram itu jadi kita mengenalkan produk ke salah satu selebgram. Selebgram itu kayak artis gitu, dia memiliki banyak followers atau pengikut, jadi setiap dia review menjamin bakal dilihat orang lain. Nah, itu untuk review produknya. Lanjut ke sumber pendapatan. Nah, karena kita cuma menjual produk, jadi hasil pendapatan kita dari produk tersebut nih. Selanjutnya sumber daya. Sumber daya ini saya masukkan dengan tangan-tangan yang membantu jalannya bisnis hijab ini, yang memiliki keterampilan, kecepatan dalam bekerja dan keramahan, dan yang membuat customer nyaman saat berkomunikasi untuk membeli produk tersebut. Nah, ini adalah para pekerja saya. Lanjut ke hubungan ke customer. Hubungan customer ini harusnya dijaga baik-baik karena karena dia sumber penghasilan gitu. Jadi saya membuatkan member untuk menjadi customer setia dan memberitahukan kepada customer jika ada promo menarik dan diskon untuk produk tersebut. Nah, kita masuk ke aktivitas yang dijalankan, yaitu aktivitas kita ada memproduksi hijab. Yang kedua, melakukan beberapa perkembangan untuk produk dan pelayanan.
Jadi kita selalu tingkatkan untuk kenyamanannya. Yang ketiga, aktivitas jual beli online yang dilakukan dengan ramah dan informatif dalam menjelaskan suatu produk hijab. Yang keempat, menjaga keamanan produk saat pengiriman. Dan kelima, menjaga produk dengan packaging yang tidak kalah cantik dengan menggunakan sistem COD. Jadi kita bisa COD juga selain mengirimkan ke reseller yang lain atau customer. Nah, kerjasamanya kita membuka stand saat pameran fashion hijab atau memberikan feedback menguntungkan kepada reseller. Dan untuk struktur biaya, kita ada biaya operasional, bahan baku, biaya perlengkapan, biaya iklan, dan biaya gaji. Nah, semuanya udah saya masukin ke analisis sebelum BMC ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis usaha dan BMC suatu usaha. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Saya mohon minta maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian untuk yang mau memulai bisnis usaha ataupun yang sedang merintis usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.